Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Semesta Gaib Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dery, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semesta Gaib Gunung Kerinci. Si pengurang Embun pagi melayang di sekitar persawahan tidak jauh dari kontrakan Tori. Dedaunan tampak segar tersentuh embun pagi yang berubah menjadi air tipis yang membasahi daun-daun di pohon sekitarnya. Itulah yang Tori saksikan saat keluar rumah kontrakannya. Suasana yang dingin dan udara yang masih segar membuat Tori menikmati suasana pagi itu. Tidak lupa dia olahraga kecil, berlari-lari di sekeliling kampung di mana Tori tinggal. Selamat pagi udah. Pagi mas. Setiap yang Tori temui dia sapa hanya sekedar untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Meskipun Tori sendiri dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang berkumpul dengan warga, mereka tidak keberatan. Mereka juga memahami pekerjaan Tori. Hanya sesekali Tori berkumpul dengan warga, tidak sering bahkan jarang. Sambil olahraga kecil, Tori mampir beli sarapan lontong sayur di pertigaan jalan 400 meter dari kontrakan Tori. Setelah itu Tori kembali ke rumah kontrakan, mempersiapkan segalanya, dan kemudian Tori berangkat ke Jambi. Tori sampai di Jambi sore sekitar pukul 4. Bon saat itu juga berada di Jambi dan dia juga yang menjemput Tori di terminal terdekat. Tori lebih suka naik bis travel. Lagi pula pergi ke bandara juga memakan waktu. Bon membawa Tori ke rumah mertuanya. Tidak lama kemudian Jaka juga menyusul. Sudah sampai di sini saja kau Tori. Jaka kemudian duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu yang berada di teras rumah mertua Bon. Katakan, apa yang menarik dari yang kau bicarakan di telepon waktu itu? Waktu itu saat aku menangani pocong yang mengganggu Bon, tiba-tiba prajurit kayu muncul. Dia memberitahukan bahwa pusaka Raja Kayu telah hilang. Aku diminta untuk mencari keberadaan pusaka tersebut. Apa hubungannya denganmu, Jaka? Kenapa pula makhluk itu minta tolong kau? Kau siapa, bapaknya kah? Aku serius ini, kau bercandain pula. Prajurit kayu itu adalah penjaga lereng Kerinci. Dulunya mereka melayani Raja Kayu. Pusaka keris Eyang Brahwo Geni ini adalah salah satu pusaka Raja Kayu. Secara tidak langsung aku ini keturunan Raja Kayu sama seperti Mbah Gun. Paham sampai di sini kenapa prajurit kayu minta bantuanku? Ya, aku paham. Lantas mau dimulai dari mana? Adakah informasi keberadaan pusaka yang hilang itu? Atau setidaknya siapa yang mengambilnya? Aku sendiri tidak tahu, maka dari itu prajurit kayu memintaku datang menemui mereka. Kesimpulannya, kami dikumpulkan karena Jaka diundang ke hutan Gunung Kerinci untuk menemui jin penunggu di sana. Tentu hal itu membuat Tori tertarik. Awalnya Bon tidak mau ikut, tapi karena dia tidak ada kegiatan, akhirnya Bon memutuskan untuk ikut kedua rekannya ini. Bon, yakin kau ingin ikut? Iyalah, ngapain juga di sini? Ada kalian berdua ini. Mantap, kapan kita berangkat Jaka? Jangan malam ini ya. Tahu kan, ini hari apa? Ya, kita berangkat besok pagi. Obrolan mereka sangat panjang membahas yang tidak perlu dibahas. Tori kemudian menginap di tempat Jaka seperti biasanya. Malam Jumat adalah malam bagi Tori dan Sinta melakukan kewajiban mereka. Seperti yang Tori terangkan dulu, kemanapun Tori berada, Sinta akan selalu ada di sisinya. Di rumah Jaka tidak ada orang. Ayah Jaka, Ki Sabto, lebih sering menghabiskan waktunya di padepokan. Rumah Jaka berada di belakang pemakaman, samping kiri dan kanan adalah kebun. Tidak ada rumah lagi selain rumah tersebut. Meskipun terkesan angker, tempat Jaka lumayan nyaman, sejuk dan asri karena dikelilingi pepohonan. Serius ini rumah kau, Jaka?
Kenapa? Kau takut? Tidak juga. Aku cuma khawatir jika ada ular. Sering jika ular masuk. Lah terus? Terus kenapa tinggal dikeluarin lagi? Tori tidak lagi meladeni ucapan Jaka. Percuma jika diteruskan, Tori ikuti saja kemauan Jaka. Di dalam rumah Jaka banyak koleksi yang dipajang di setiap dinding, mulai dari benda-benda pusaka, lukisan, dan barang-barang yang berkaitan dengan supranatural. Tori masih bingung harus bilang apa. Yakin dia akan menginap di sana. Rumah Jaka dihimpit oleh pemakaman, kebun yang masih rindang, dan ada sungai tidak jauh dari rumah Jaka. Rumah Jaka juga cukup besar, ada 3 kamar tidur dan 1 ruangan khusus untuk melakukan ritual. Tori, nanti istirahat di kamar tengah. Dulunya itu kamar kakakku. Di mana aja tidak masalah, Jaka. Saat itu sudah selepas maghrib, mereka berdua duduk di teras rumah Jaka. Tori melihat banyak sekali hewan-hewan berlalu lalang, mulai dari monyet, anjing, bahkan harimau putih. Pastinya itu bukan hewan sungguhan, semuanya adalah hewan gaib yang dipelihara oleh Ki Sabto. Tori, aku ada keperluan di padepokan. Kau berani kan di sini sendiri? Pergilah, aku juga lumayan capek. Tidak ada yang ditakuti Tori, cuma hanya dengan berbagai bentuk penampakan. Tori sudah terbiasa akan hal itu semenjak dia masih kecil. Jaka pergi meninggalkan Tori sendirian, dan sebetulnya itu yang diharapkan Tori, sehingga dia bisa memiliki waktu sendirian untuk mengetahui situasi di sekitarnya. Pukul 8 malam Tori keluar. Di halaman semakin ramai makhluk-makhluk yang mengitari rumah Jaka. Mereka biasa saja melihat kehadiran Tori, tapi Tori sempat dikejutkan oleh sesosok makhluk aneh sedang berdiri. Makhluk itu seperti manusia, tetapi dia jalan merangkak dan kakinya terbalik. Ada beberapa makhluk seperti itu yang berlarian memanjat pohon kelapa dengan sangat cepat. Saat Tori mulai bosan, dia masuk kembali ke dalam dan istirahat sambil menunggu waktunya Sinta tiba. Tori akhirnya ketiduran. Dia terbangun, Sinta sudah berada di sampingnya. Pukul 1 malam Tori terbangun. Sinta tidak berani membangunkannya. Sudah beberapa kali Tori ketiduran saat menunggu Sinta, tapi Sinta tidak pernah membangunkannya. Bahkan pernah Tori tidak terbangun sama sekali. Sinta hanya menunggu saja sampai batas waktunya habis. Kenapa kau tidak membangunkanku, istriku? Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu, suamiku. Pertemuan kita memang wajib, tapi bukan berarti dirimu harus selalu terjaga. Berada di sampingmu saja sudah cukup. Baiklah, aku sudah cukup istirahat. Ayo bantu aku melakukannya. Sinta dengan patuh menuruti kemauan suaminya. Setelah berjalan beberapa saat, Tori sudah dalam keadaan meraga sukma. Istriku, kemarilah. Tori tiba-tiba memeluk Sinta hingga membuatnya agak terkejut. Tidak mungkin kemesraan mereka akan dilakukan di rumah Jaka. Tori dan Sinta seperti biasa pergi menuju tempat spesial mereka. Tak lama kemudian tibalah mereka berdua di gubuk yang indah di tengah danau. Mau dimanapun Tori berada, tempat untuk melampiaskan kasih sayang mereka selalu berada di gubuk tersebut. Meraga sukma memang tidak memiliki batasan jarak, tetapi jika terlalu lama jauh dari tubuh fisik ada kemungkinan bisa mati suri. Maka dari itu saat kami ingin menjelajah ke satu tempat, kami akan lebih mendekat dari lokasi, tetapi sebetulnya ada perbedaan antara dunia manusia dan dunia jin. Saat meraga sukma dan memasuki alam jin, batasannya dimaksud di atas tidak berlaku. Batas jarak hanya berlaku saat meraga sukma dan menjelajahi masih di kawasan dunia manusia. Kami bisa mendekat ke lokasi juga untuk menemukan titik tepatnya alam jin mana yang akan kita masuki. Jika dijelaskan seperti apa itu alam jin, benar-benar sangat rumit. Di ruangan gubuk di tengah danau, mereka berdua saling memadu kasih. Air yang tenang menjadi sedikit bergelombang karena getaran dari gubuk yang bergoyang. Sejenak berhenti bergerak dan kembali seperti itu sampai benar-benar berhenti. Tawa mereka berdua membelah kesunyian. Tidak ada kesedihan, kekecewaan, amarah maupun pengkhianatan. Mereka berdua adalah simbol kebahagiaan. Dari sudut pandang kemanusiaan, Tori dan Sinta adalah ikatan hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Mereka tidak pedulikan itu. Mereka memiliki banyak kekurangan, tapi saling melengkapi. Mereka memiliki banyak kelebihan dan saling menutupi. Suamiku, aku mencoba mencari informasi keberadaan kawanmu, tetapi tidak ada satupun dari ke-8 saudariku yang mengetahuinya.
Ya sudahlah jika begitu. Aku hanya merasa janggal. Jika tidak ada ya tidak masalah, tapi jika seandainya salah satu saudarimu terlibat, aku tidak akan diam saja. Sebelumnya Tori memerintahkan Sinta untuk mencari kawannya yaitu Dayat. Semenjak lepas dari Pasaman, Dayat mulai jarang masuk kerja. Bahkan terakhir kali Dayat menghilang, yang Tori takutkan Dayat adalah orang yang mata keranjang. Bisa saja diam-diam dia pergi menemui salah satu saudari Sinta. Mungkin saja itu hanya kekhawatiran Tori saja. Semoga saja tidak ada sangkut pautnya dengan kaum peri Pasaman. Tidak perlu khawatir suamiku. Para saudariku tidak mungkin tertarik dengan manusia sepertinya. Kau benar istriku. Mana mau saudarimu dengan Dayat yang seperti itu. Baiklah, ayo kita sapa penghuni Kerinci. Dengan senang hati aku akan menemanimu. Mereka kemudian menuju lokasi Gunung Kerinci berada. Beberapa saat kemudian, gunung ini adalah tempat paling ramai yang pernah aku kunjungi. Seluruh wilayah berguncang seperti bagaikan gempa. Makhluk yang ramai lalu lalang bubar melarikan diri. Sosok besar menghampiri kami. Tubuhnya panjang meliuk-liuk berwarna kuning kecoklatan. Dia adalah seekor naga besar dengan 8 tanduk di kepalanya. Selamat datang. Aku kira kau mau memakan kami. Siapa namamu? Tidak. Saya tidak mungkin melakukan itu. Saya hanyalah penjaga yang lemah di wilayah ini. Nama saya Kalungga. Aneh memang. Kalungga adalah salah satu naga pelindung Nusantara. Apa yang dia takutkan? Gunung Kerinci adalah tempat yang menyimpan sejuta misteri. Dari seluruh gunung yang ada di Nusantara, Kerinci adalah tempat yang paling ramai dihuni oleh berbagai macam makhluk halus. Jika dilihat dari sudut mata batin, Gunung Kerinci memang tempat yang sangat ramai penghuninya. Dari lereng hingga puncak gunung dipadati oleh berbagai benda pusaka di dalamnya. Kerajaan gaib kayu tidak seperti kerajaan aktif pada umumnya, hanya sebagai tempat atau gudang penyimpanan peninggalan kerajaan kayu. Kerajaan gaib kayu juga hanya dihuni oleh beberapa sosok penjaga yang dulunya adalah pengawal Raja Kayu. Raja Kayu, Rang Kayu Hitam adalah sosok kuat dan sakti yang menguasai wilayah Jambi dan sekitarnya. Raja-raja Jawa sangat menghormatinya. Selama kepemimpinan Raja Kayu, Jambi tidak pernah ditaklukkan atau tunduk kepada penguasa manapun. Konon Raja Kayu memiliki 4 pengawal gaib dengan ukuran yang sangat besar. Selain Raja Kayu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi serta 4 pengawal gaib, beliau juga memiliki 5 buah pusaka yang membuatnya semakin tidak terkalahkan. 1. Cemeti Kayu Hitam. Cemeti Kayu Hitam adalah pusaka sakti milik Kayu Hitam. Bentuknya sama seperti cemeti pada umumnya. Konon Cemeti Kayu Hitam adalah ekor dari makhluk naga yang mati dan mengecil. Naga yang mati tersebut adalah saudara dari naga yang menjaga Gunung Kerinci, Calungga. 2. Keris Cemeti Api Eyang Brahmo Geni. Keris Cemeti Api adalah pusaka yang dulunya dibuat khusus oleh Empu Sakti untuk membunuh Raja Kayu Hitam. Namun Raja Kayu Hitam selamat dalam pertempuran karena unggul dalam ilmu kanuragan. Kemudian keris Cemeti Api menjadi milik Raja Kayu Hitam. 3. Tombak Samudra. Pusaka ini Raja Kayu Hitam dapatkan dari penguasa lautan pantai selatan. Sebagai rasa terima kasih Ratu Pantai Selatan atas bantuan Raja Kayu Hitam yang berhasil memukul mundur jin dari Laut Merah yang hendak menguasai pantai selatan. 4. Kurambiak Bungkuk. Pusaka ini adalah jenis pisau kecil yang melengkung. Meskipun kecil, pusaka ini sangat berbahaya dan sakti. Kurambiak Bungkuk diberikan oleh pamannya yang saat itu Raja Kayu Hitam, membantu menstabilkan perekonomian kerajaan pamannya di Minangkabau. Selain pusaka, pamannya juga memberikan hasil kekayaannya sebagai tanda terima kasih. 5. Busur Pajang. Busur Pajang adalah pusaka milik orang sakti yaitu mertua Raja Kayu Hitam sebagai hadiah pernikahan. Konon busur ini tidak pernah melesat saat diarahkan pada target. Busur Pajang bisa digunakan dengan anak panah manapun, bahkan hanya dengan ranting pohon saja bisa menembus batu. Dari kelima pusaka Raja Kayu Hitam, Cemeti Kayu Hitam dimiliki oleh Mbah Gun. Konon Mbah Gun adalah keturunan Raja Kayu Hitam dan memiliki Cemeti Kayu Hitam. Namun saat Mbah Gun wafat, Cemeti Kayu Hitam kembali ke kerajaan kayu. Namun ada keajaiban yang tidak terduga.
Cemeti kayu hitam telah hilang dicuri oleh seseorang. Sedangkan keris cemeti api milik Jaka, leluhur Jaka adalah pengikut Raja Kayu Hitam dan dipercaya untuk menjaga pusaka keris cemeti api, yang akhirnya diwariskan turun-temurun. Keris cemeti api memiliki nama lain, yaitu Eyang Brahwageni. Sebetulnya keempat pusaka Raja Kayu juga memiliki nama lain, tetapi tidak diketahui. Konon hanya pemilik Yangsa yang bisa mengetahuinya. Raja Kayu juga seorang penjelajah di dunia lelembut. Beliau juga bertempur di alam lelembut seperti yang beliau lakukan saat membantu kerajaan Laut Selatan yang diserang oleh jin dari Laut Merah, dan masih banyak tempat lainnya yang tidak bisa diceritakan. Tori dan Sinta tiba di lereng Gunung Kerinci dan langsung disambut oleh Kalungga, naga yang menjaga Gunung Kerinci. Kedatangan Tori membuat Kalungga tampak ketakutan. Tidak diketahui apa penyebab Kalungga takut akan kehadiran Tori dan Sinta. "Namamu Kalungga, kenapa kau terlihat gugup saat melihat kami?" Bagaimana saya tidak gugup? Anda adalah jelmaan dari naga emas. Kenapa kau bisa tahu? Maaf, dengan begitu besar energi yang Anda keluarkan, kami tentu tahu bahwa Anda adalah Tuan Naga Emas. Kau keliru. Suamiku bukan naga emas, dia adalah manusia. Iya betul. Tapi silakan mampir dulu ke tempat saya. Mungkin tempat saya tidaklah layak, tapi lebih baik daripada di sini. Silakan ikuti saya. Tori dan Sinta hanya saling pandang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti Kalungga. Perlahan naga besar itu menyusut dan menjadi seorang pemuda yang cukup tampan, tetapi masih memiliki sisik di sekujur tubuhnya dan masih ada tanduk di kepalanya. Ada ribuan makhluk yang ada di sana. Mereka menyingkir membukakan jalan. Para makhluk itu memandangi kami dengan penasaran, tidak memiliki niat membunuh sama sekali, hanya heran dengan kehadiran kami. Kami tiba di sebuah balai besar. Ada beberapa tempat duduk yang terbentuk dari alam. "Kalungga, apakah itu wujudmu dalam bentuk manusia?" Tidak, saya tidak mungkin bisa menyamai seperti manusia. Wujud ini adalah kondisi terbaik saya. Kenapa bisa begitu? Aku pernah bertemu dengan beberapa makhluk naga. Mereka bisa berubah menjadi wujud manusia dengan sempurna. Kenapa kau tidak bisa? Jika tebakanku benar, kau ini bukan murni keturunan naga. Iya, Anda benar. Coba jelaskan apa yang kau ketahui tentang naga emas. Lalu Kalungga menceritakan yang dia tahu tentang naga emas. Dahulu Kalungga pernah mendapatkan telur besar saat berburu. Kalungga memakannya hingga habis dan menjadilah dia seekor naga. Telur tersebut adalah telur milik naga bumi yang ditinggalkan untuk menjaga Gunung Kerinci. Mengetahui itu, naga bumi marah dan ingin membunuh Kalungga, tapi dihentikan oleh naga emas yang saat itu masih belum disegel menjadi pusaka tombak petir. Naga emas menolongnya, akan tetapi dengan satu syarat. Kalungga harus menjaga Gunung Kerinci selamanya. Dia tidak punya pilihan lain dan menyanggupinya. Lalu dia mendengar naga emas telah dikalahkan dan sempat ingin dia melarikan diri karena tidak ada lagi yang bisa melindunginya jika naga bumi ingin menuntut balas. Tapi Kalungga tidak bisa pergi. Dia menerima konsekuensinya jika naga bumi ingin balas dendam. Tapi ratusan tahun berlalu, naga bumi tidak mencarinya. Naga emas adalah pemimpin seluruh klan naga dan naga terkuat. Kalungga mengetahui itu dan sudah hafal dengan aroma dan energi naga emas. Maka dari itu, Kalungga mengira Tori adalah perwujudan naga emas. Tapi aku bukan naga emas yang kau maksud itu, Kalungga. Oh, ternyata begitu. Iya, aku paham sekarang. Apakah kau tahu bagaimana caranya supaya suamiku tidak dikenali sebagai naga emas? Akan merepotkan jika bertemu dengan musuhnya nanti. Itu mudah. Tuan hanya tinggal menekannya saja. Bicara mudah, Kalungga. Caranya bagaimana? Jadi begini. Kalungga memperagakan sesuatu yang konyol dengan gerakan yang tidak mungkin Tori lakukan. Sinta tertawa membayangkan Tori akan melakukan gerakan yang diperagakan oleh Kalungga. Lupakan. Sudahlah, kami akan pulang. Tunggu Tuan.
Ada yang lebih mudah lagi tanpa Anda mengikuti pergerakan saya barusan, tetapi akan tidak sopan bagi saya jika melakukannya. Seperti apa itu? Jika aneh-aneh lebih baik tidak usah. Saya hanya perlu memegang kepala Anda. Semua informasi yang saya tahu akan diberikan secara langsung. Anda bisa melakukannya sendiri dengan gaya Anda sendiri. Mungkin jika berkenan. Jika seperti itu, aku tidak keberatan. Cepat lakukan. Maaf jika begitu. Kalungga memegang kepala Tori. Ada banyak informasi penting yang Tori peroleh selain cara menekan energi naga emas. Informasi ini menyangkut kerajaan kayu, mungkin akan dibutuhkan nanti. Kalungga sudah ada sebelum kedatangan kedua pengawal Raja Kayu. Raja Kayu memiliki 4 pengawal. 1 menjaga makam Raja Kayu, 2 lainnya menjaga pusaka Raja Kayu, dan 1 lagi kembali ke tempatnya sebagai penguasa di wilayahnya. Panglima Maung yang pernah diceritakan di penculik gaib. Terima kasih. Jika begitu kami akan pergi. Besok kami akan datang kembali bersama dengan 2 rekanku menuju kerajaan kayu. Baik Tuan. Dengan senang hati jika Tuan ingin mampir kemari lagi. Tori dan Sinta kemudian pergi. Kunjungan singkat mereka cukup untuk menambah wawasan. Dalam ingatan Kalungga ada sosok yang sangat kuat selain 2 makhluk yang menjaga kerajaan kayu. Ini ada hubungannya dengan pintu gerbang menuju dunia jin dan kemungkinan ada kaitan hilangnya salah satu pusaka Raja Kayu. Tidak mungkin jika manusia yang mengambilnya, kemungkinan pelakunya berasal dari dunia jin. Jika dugaan Tori benar, ini akan menjadi pencarian yang sulit dan berbahaya. Tori justru tersenyum, semakin sulit tantangannya akan semakin menyenangkan. Kunjungan singkat Tori dan Sinta ke lereng Kerinci cukup menambah wawasan. Ingatan Kalungga kemungkinan akan berguna baginya. Sinta dan Tori kembali. Mereka tidak ingin berlama-lama karena paginya harus pergi ke lereng Kerinci untuk menemui prajurit raksasa, salah satu pengawal gaib Raja Kayu. Pukul 5 pagi Tori bangun dan Jaka ternyata tidak pulang malam itu. Suara ayam berkokok terdengar kencang. Tori keluar rumah sambil membawa secangkir kopi dan duduk di teras di atas kursi yang terbuat dari kayu lawas. Suasananya masih agak gelap dan udara masih terasa dingin menyegarkan. Beberapa waktu berlalu, Jaka datang sambil membawa 2 bungkus sarapan. Tidak pulang kau, Jak? Maaf, semalam aku sampai jam 3, Tori. Mau kesini udah ngantuk berat. Tak lama kemudian, Bon menyusul mengendarai sepeda motor bebek warna hitam. Kemana, Bon? Kesinilah. Oh, sarapan belum kau, Bon? Sudah, santai saja. Pagi itu agak mendung, tapi sepertinya tidak akan turun hujan. Kurang lebih pukul 8 pagi kami berangkat. Kami mampir ke minimarket untuk beli beberapa bekal, kemudian menuju ke Padepokan. Di sana kami bertemu ayah Jaka dan Ki Sabto. Selain ingin menyapa Ki Sabto, Tori juga sudah berniat ingin mengunjungi makam Mbah Gun. Beliau dimakamkan di tempat khusus di dalam Padepokan. Di belakang gedung Padepokan ada sebuah rumah kecil. Di sanalah peristirahatan terakhir Mbah Gun. Tanpa Tori sadari, dia meneteskan air mata saat melihat tulisan di batu nisan berdasarkan batu marmer dengan warna tulisan hitam. Semua pasti akan kembali menjadi tanah. Tidak ada yang abadi di dunia. Meskipun baru sekali Tori pernah bertemu dengan Mbah Gun semasa beliau hidup, tapi pengorbanan Mbah Gun tidak akan pernah Tori lupakan. Cukup lama mereka berada di Padepokan, mengenal beberapa murid dengan para senior yang sudah lama berada di sana. Kami bertolak selepas duhur dan langsung menuju villa di lereng Gunung Kerinci. Sampai di villa pukul 2 siang, villa yang cukup bagus dengan pemandangan indah serta terlihat jelas Gunung Kerinci yang berdiri kokoh. Istirahat dulu, nanti malam kita akan berangkat. Kau istirahat saja. Aku mau keliling sebentar. Mau ikut, Bon? Aku juga mau istirahat lah, Tori. Villa tersebut adalah villa umum, tapi sepi, tidak ada pengunjung kecuali kami bertiga. Mungkin karena bangunan baru, jadi masih belum banyak yang tahu. Sudah cukup Tori berkeliling, dia memutuskan untuk kembali ke villa. Di tengah perjalanan, Tori melihat seorang wanita dengan rambut terurai sampai ke pinggang. Wanita itu tersenyum seorang diri melihat keindahan pemandangan di hadapannya. Wanita itu cukup cantik, sekitar berumur 25 tahun.
Tori tidak menghiraukannya, lagi pula Tori tidak mengenalinya. Setelah Tori melewati wanita itu, dia merasakan seperti diperhatikan. Saat Tori menoleh, wanita itu tidak ada, hilang. Karena Tori takut terjadi apa-apa, dia menghampiri di mana wanita itu sebelumnya berdiri. Tori takut wanita itu melompat karena di depannya adalah jurang. Tapi saat Tori menengok ke bawah, tidak ada apa-apa. Mungkin saat itu Tori keletihan, jadi dia berhalusinasi. Namun tempat wanita tadi berdiri ada bekas sepatu menempel di permukaan lantai yang terbuat dari keramik. Saat itu masih sore, kurang lebih pukul 3 sore. Mana mungkin makhluk halus muncul di saat jam-jam seperti itu, pikir Tori. Tori lanjut kembali ke villa. Jaka tidur di lantai bawah dan Bon sedang menelpon sambil tiduran. Kemudian Tori mandi lalu duduk di lantai atas menikmati suasana sore. Sekali lagi Tori melihat wanita sebelumnya berdiri di tempat yang sama, tidak jauh memang dari villa yang Tori tempati. Wanita itu tertawa sendirian. Tori tidak ambil pusing, sudah wajar jika di tempat seperti itu akan banyak penghuni dari dunia lain. Ditambah Gunung Kerinci sendiri adalah tempat paling banyak makhluk halusnya. Sekitar pukul 7 malam, suasana sudah mulai dingin. Kami bertiga makan malam bersama. Tadi sore, aku melihat wanita berdiri di tepi jurang. Aku rasa itu bukan wanita betulan. Maksud kau wanita yang selalu berdiri di sana itu kan? Iya. Kau tahu sesuatu, Jaka? Wanita yang kau lihat itu sudah meninggal. Dia terpleset saat mengambil foto dirinya. Jasadnya jatuh ke jurang, tapi tidak ditemukan saat dicari oleh pihak berwajib dan beberapa tim SAR. Kau belum apa-apa udah cerita menyeramkan aja, Jaka. Ya memang seperti itu adanya. Konon dari beberapa pendapat mengatakan, sosok yang meninggal saat mayatnya tidak ditemukan arwahnya akan bergentayangan. Entah kenapa aku merasa merinding dan takut jika mendengar cerita seperti itu daripada berhadapan dan bertarung dengan jin. Menurut Tori, kisah kematian dan berujung menjadi arwah gentayangan adalah sesuatu yang menyeramkan. Di sini yang dibahas adalah seseorang yang mati dan kemudian arwahnya penasaran. Berbeda dengan bertemu jin dan melawannya, itu memang kesan yang berbeda. Sudah waktunya dimulai. Bon, duduk di sebelahku. Aku akan bantu kau untuk meraga sukma. Tori memilih untuk pergi ke lantai atas. Dia punya cara sendiri untuk meraga sukma. Setelah beberapa saat, Sinta datang bersama dengan kedua pengawalnya, Siri dan Suru. Kemana Sira, istriku? Sira dan Sira ada tugas untuk mengawal ibunda pergi ke satu tempat suamiku. Oh begitu, baiklah. Ayo kita keluar terlebih dahulu. Tori sudah dalam keadaan meraga sukma. Dia dan Sinta keluar dari villa dan diikuti oleh Siri dan Suru. Tori memandangi wanita yang sebelumnya dan masih berdiri di tepi jurang. Ada apa suamiku? Apa makhluk itu mengganggumu? Tidak istriku. Aku hanya merasa dia dalam keadaan kesedihannya amat berat. Makhluk itu tercipta dari emosi seseorang. Dia tidak akan pernah bisa diajak untuk berinteraksi. Biarkan saja suamiku. Tak lama kemudian Jaka dan Bon keluar menyusul kami. Baiklah, ayo berangkat temui prajurit kayu. Kami terbang menuju lereng Kerinci. Di bawah maupun di atas sangat banyak makhluk yang sedang beraktivitas. Mereka tidak memperdulikan kami, seperti menganggap kami ini sama seperti mereka. Turun dan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan ada jalan bercahaya menuju ke satu tempat. Cahaya itu berasal dari kumpulan kunang-kunang yang menempel di beberapa tempat dan terlihat seperti jalannya bercahaya. Tunggu sebentar. Ada apa, Jaka? Sepertinya aku salah jalan. Sialan, kau kirain ada apa? Tori kemudian naik ke atas diikuti oleh Sinta dan kedua pengawalnya. Kalungga! Suara gemuruh dan bergetar membuat Jaka dan Bon terkejut. Tanpa menunggu lama, Kalungga datang. Selamat datang, Tuan. Tunjukkan jalan di mana kerajaan kayu. Baik, Tuan. Tapi sebelum Kalungga jadi mengantarkan kami, sosok raksasa datang dari arah berlawanan. Saat Kalungga datang, raksasa itu tiba-tiba mengecil dan menjadi seukuran manusia.
Pergilah Kalungga. Terima kasih sudah datang. Sama-sama Tuan. Kemudian Tori dan Sinta mendekat ke arah Jaka. Terima kasih sudah mau berkunjung kemari tuan-tuan sekalian. Aku adalah Liwung, salah satu pengawal pribadi yang mulia Kayu. Katakan saja langsung apa yang ingin ku sampaikan saat itu. Baiklah, ikuti aku kembali ke kerajaan Kayu. Aku akan jelaskan di sana tuan. Di mana Enggon? Jadi begini tuan. Liwung dan Enggon adalah makhluk yang menjaga kerajaan Kayu untuk melindungi pusaka Raja Kayu. Suatu hari ada makhluk dari wilayah lain datang untuk merebut pusaka Raja Kayu, tapi aksinya digagalkan oleh kedua penjaga tersebut. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Saat kedua penjaga itu lengah, salah satu pusaka Raja Kayu berhasil dibawa oleh makhluk itu. Kemudian Enggon mengejarnya dan belum kembali setelah sekian lama. Pusaka mana yang telah diambil? Cemeti Raja Kayu dan tombak samudra tuan. Jadi maksudmu kamu memintaku untuk menyusul Enggon? Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku hanya minta Anda mencari Maung dan ceritakan masalah ini. Tori seketika terkejut mendengar nama Maung. Tori pernah mendengarnya namun samar-samar. Apakah Tori akan bertemu kembali dengan Maung seperti saat dia masih kecil? Ayo cari Maung Jaka. Ucapan Tori ada sedikit nada marah. Apakah Tori juga akan mencari Jogrek yang telah membuat Mbah Gun meninggal? Saat itu pimpinan Jogrek sudah berhasil dikalahkan oleh Mbah Sabar, tetapi masih banyak Jogrek lain yang berkeliaran. Sepertinya Tori akan melampiaskan amarahnya. Liwung mengatakan pada mereka pusaka Raja Kayu telah dicuri oleh makhluk dari wilayah lain. Enggon, salah satu penjaga pusaka, mengejar pelaku dan tidak kembali lagi hingga sekian lama. Liwung meminta Jaka untuk mengabari Maung atas kejadian tersebut karena Liwung tidak bisa meninggalkan kerajaan Kayu begitu saja. Sebelum Jaka mengambil keputusan, Tori duluan berinisiatif bersedia mencari Maung. Ada sesuatu yang membuat Tori tertarik sekaligus haus akan dendam. Semenjak pulang dari kerajaan langit, Tori menjadi lebih emosional, terutama saat dalam keadaan meraga sukma. Di mana lokasi Maung? Tidak jauh dari sini tuan. Maung masih berada di wilayah kekuasaannya mulia Kayu. Dia tidak akan pergi lebih jauh. Maksudku lokasi tepatnya ada di mana? Untuk itu, aku tahu. Ayo berangkat. Lagi pula Liwung tidak tahu keberadaan Maung secara pasti. Tori masih ingat samar-samar meskipun sekarang orang tua Tori tidak lagi tinggal di Jambi. Tori masih ingat samar-samar hutan yang biasa dulu dia bermain masih berada tidak jauh dari lereng Kerinci. Jaka tidak banyak bicara, dia percaya pada Tori mengetahui sesuatu. Semoga berhasil menemukan Maung tuan-tuan. Mereka meninggalkan wilayah kerajaan Kayu. Beberapa saat mereka berputar-putar di udara. Tori mencari lokasi desa di mana dulu ayah dan ibunya tinggal. Pastinya situasi sudah jauh berubah. Sepertinya daerah sini dulu orang tuaku pernah tinggal. Langsung saja turun untuk memastikan Tori. Jaka langsung turun diikuti yang lainnya. Lingkungan di mana dulu orang tua Tori tinggal semuanya sudah banyak berubah. Sudah banyak rumah berdiri, hanya ada satu yang tidak berubah, yaitu gapura yang masih berdiri kokoh meskipun sudah banyak perombakan. Benar ini kampung dulu orang tuamu tinggal di sini, Tori? Iya, tidak salah lagi. Lalu di sebelah mana lokasi yang kau tahu keberadaan Maung? Terus saja. Setelah beberapa kali mencari, Tori menemukan pohon tua yang besar, jauh dari pemukiman penduduk. Tori merasa familiar dengan pohon tersebut. Agak lama dia memandangi pohon tersebut. Suamiku, adakah sesuatu dengan pohon besar ini? Ya. Disinilah dulu Mbah Sabar dan Mbah Gun menemukanku. Apa yang kau cari, Tori? Tidak ada. Tori hanya merasa aneh, mereka sudah berada di dalam hutan yang cukup dalam, tapi mereka tidak menemukan makhluk yang sesuai yang sedang ia cari. Puluhan tahun berlalu, mungkin saja semuanya juga telah berubah. Tidak ada lagi Jogrek yang berbahaya. Aku yakin ini lokasinya, Jaka. Baiklah, jika begitu aku mau buka portal gaib di sini.
Bon hanya cengengesan melihat tingkah Jaka yang terlihat konyol baginya. Namun tidak lama kemudian, seketika suasana menjadi sunyi. Suara binatang malam tidak lagi terdengar, berganti dengan suara-suara aneh dan menyeramkan. Kita sudah memasuki wilayah mereka. Bagaimana cara menemui Maung? Tidak tahu. Waktu itu Maung sendiri yang menemui kami. Bagaimana Maung bisa mengetahui kalau kita di sini? Buat kerusuhan. Sembarangan kau, Bon. Benar apa yang Bon katakan? Serius? Sebetulnya tanpa harus kami melakukan tindakan untuk memancing Maung. Para makhluk yang ada di sekitar sudah menargetkan kami. Makhluk yang berada di alam jin tidak seperti makhluk yang ada di dunia manusia. Kebanyakan makhluk yang ada di alam jin memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Di mana di alam jin berada, situasi pasti sangat-sangat barbar. Tidak ada hukum dan peraturan, yang kuat memakan yang lemah harus menjadi kuat. Meskipun makhluk dari alam jin memiliki sebuah komunitas dan ada pimpinan yang mengendalikannya, hanya beberapa makhluk yang memiliki pemikiran yang sedikit cerdas. Makhluk dari alam jin yang memiliki komunitas sebenarnya itu adalah meniru kebiasaan manusia seperti berdagang, membangun pemukiman, beranak dan lain sebagainya. Semua itu adalah kegiatan yang ditiru dari kebiasaan manusia. Tetapi ada banyak makhluk yang tidak mengerti akal sehat. Yang ada di pikiran mereka hanyalah makan dan bersenang-senang. Mereka sama halnya seperti hewan, bahkan lebih buruk dari hewan. Hanya dengan kekuatan cara menghentikan mereka. Setelah mereka memasuki teritori jin, mereka mengabaikan bahwa mereka sedang dalam buruan makhluk yang bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Para makhluk di sana mulai menampakkan wujudnya dengan wujud yang mengerikan. Mereka mencoba mengintimidasi kami. Makhluk rendahan, beraninya mau memprovokasi. Sinta tiba-tiba sedikit mengeluarkan kemampuannya. Para makhluk yang ada di sekitar mulai menyingkir. Bon agak gemetaran, jiwanya masih belum terbiasa menahan energi yang lebih kuat. Kau baik-baik aja, Bon? Tidak apa-apa, Jaka. Kami menelusuri jauh lebih dalam, berharap bisa lebih cepat bertemu Maung. Sosok yang menghindari kami tidak benar-benar pergi. Mereka mengikuti kami dari belakang. Tidak mungkin mengancam kami memang, tapi Jaka lama-kelamaan mulai risih. Keris Jaka menyambar sosok yang masuk dalam jangkauannya. Makhluk yang terkenal langsung habis terbakar menjadi abu. Bukannya mereka lari, tetapi malah serentak menyerang kami dari berbagai arah. Siri, Suruh. Bon, jangan jauh-jauh dariku. Siri dan Suruh mulai membantai siapapun yang mendekat. Makhluk seperti mereka seperti hewan buas yang tidak kenal takut. Mereka berani asal menyerang karena jumlah mereka yang banyak. Kekacauan akhirnya terjadi dan mengundang sosok yang kuat. Siapa berani mengacau di wilayahku? Apa kau yang bernama Maung? Benar. Dan kau, apakah keturunan yang mulia kayu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Aku ingat, bukankah kau adalah bocah kecil dulu yang pernah kesini? Benar, Panglima Maung. Ada keperluan apa kalian kemari? Jangan bilang kalian tidak sengaja masuk kemari. Kami kesini memang mencarimu. Liwung meminta kami untuk menyampaikan pesannya. Kurang ajar. Baiklah, aku akan menemui Liwung sekarang juga. Hari itu juga Maung menemui Liwung. Pastinya misi kami selesai. Apa yang terjadi dengan hilangnya pusaka Raja Kayu itu memang bukan menjadi tanggung jawab Jaka. Itu adalah urusan mereka berempat sebagai pengawal Raja Kayu. Sudah pastinya tidak ada hubungannya dengan kami. Tori agak sedikit kecewa pastinya. Tetapi ikut campur dalam urusan di dunia jin memang tidak baik. Akhirnya kami kembali dan langsung menuju penginapan. Kami menghabiskan waktu beberapa hari untuk istirahat di villa. Tidak ada kegiatan yang lain selain bermalas-malasan. Tori pun masih sering melihat wanita yang berdiri di tepi jurang dan terpikir olehnya untuk menelusuri kisah wanita tersebut tanpa Tori sadari. Salah satu dari mereka telah menjadi targetnya. Angin sore berhembus tipis menyentuh pori-pori kulit yang membuat tubuh refleks mempertahankan kehangatan. Berada di dataran tinggi sudah semestinya udara terasa dingin.
Ditambah dengan panorama pemandangan yang indah membuat siapapun betah berlama-lama di tempat tersebut, tidak terkecuali wanita misterius dengan baju putih dengan jaket berwarna krem, celana panjang biru dongker dan sepatu hitam. Dia terus berdiri di tepi jurang, tersenyum seorang diri menikmati keindahan alam yang ada di depannya. Tori iseng-iseng bertanya pada pengurus villa menanyakan tentang keberadaan wanita misterius itu. Pastinya pengurus villa tidak tahu apa-apa karena sudah jelas wanita itu bukanlah manusia. Pengurus villa itu sebut saja Gindo 30 tahun. Selamat pagi udah. Pagi juga udah. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, hanya ingin mengobrol saja. Sudah lama berada di sini udah. Ya, cukup lumayan lama. Sejak villa ini dibangun kurang lebih 5 tahun yang lalu. Pemilik villa ini masih saudara saya. Mereka saling basa-basi menanyakan hal yang tidak begitu penting, hanya untuk lebih mengakrabkan masing-masing. Dirasa sudah cukup basa-basinya, Tori akhirnya menanyakan ketujuan awalnya. Udah, kenapa di setiap pintu ditulis dilarang berbuat mesum? Apa setiap harinya sepi seperti ini udah? Tulisan itu hanya untuk mengingatkan saja. Dulu awal-awal villa ini dibuka cukup ramai, tapi semakin kesini peminatnya semakin berkurang. Oh begitu. Selama 3 hari ini saya sering melihat wanita yang berdiri di pinggir jurang. Apa ada yang menginap di sini selain kami udah? Tidak ada udah. Mungkin Anda salah lihat. Ya, saya sempat menyapa, katanya wanita itu adiknya yang menjaga villa ini. Udah sama adiknya di sini ya? Bukan. Dia bukan adik saya. Tori sengaja menjebak Gindo dengan cerita yang dia buat-buat, dan tanpa disadari Gindo mengakui bahwa dia tahu siapa wanita yang Tori maksud. Sulit membohongi Tori, apalagi sudah jelas orang yang di hadapannya itu berbohong. Jika bukan adiknya udah, terus siapa wanita itu? Jadi begini udah. Sebelum villa ini dibangun, maaf, nama villa tidak bisa disebutkan menyangkut privasi. Tempat ini dulunya adalah tempat wisata yang bernama Bukit Indah karena memang pemandangan di area ini memang sangatlah indah dan dikelilingi oleh jurang. Di suatu ketika ada rombongan datang, anak-anak SMA yang sedang melakukan acara kelulusan, didampingi oleh beberapa guru dan alumni. Mereka saling mengambil gambar dan bersuka cita. Dulu tempat ini masih dikelilingi oleh pembatas yang terbuat dari kayu. Karena banyak orang yang bersandar di kayu saat itu, pembatasnya tidak kuat dan roboh. Beberapa murid jatuh ke jurang, beberapa mengalami luka, dan 1 orang hilang tanpa bisa ditemukan. Tempat wisata itu akhirnya ditutup karena tidak memiliki keamanan yang cukup dan sempat terbengkalai beberapa tahun. Menurut cerita Gindo yang dia dengar, setelah beberapa tahun tempat wisata ini ditutup, ada sepasang muda-mudi datang malam-malam di tempat tersebut. Gak apa-apa jika berada di sini. Gak apa-apalah. Di sini sunyi dan bagus pemandangannya. Mereka berdua bercengkerama menikmati keindahan malam saat itu. Jangan lakuin di sini, aku takut. Gak apa-apa. Justru di sini aman, tidak ada siapa-siapa. Mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas. Jeritan Clara mengguncang birahi. Suara berdecit gubuk tua itu seperti mau roboh karena goncangan yang cukup hebat. Tak lama kemudian mereka berhenti karena kelelahan. Siapa yang berdiri di sana itu? Siapa sih? Iya, ada orang. Ayo pergi aja. Ucap Bastian. Setelah mereka melewati orang itu, ternyata seorang perempuan dengan rambut yang tergerai. Bastian berhenti melihat wanita itu. Tubuhnya indah, terkena sinar bulan yang terang saat itu, terlihat cantik dan anggun. Neng, ngapain di situ? Ayo pergi aja, aku takut. Wanita itu tertawa kecil dan membuat Bastian penasaran. Bastian mendekati wanita itu dan perlahan diikuti Clara yang masih memegang tangan Bastian kuat-kuat. Neng. Wanita itu menoleh perlahan sambil menundukkan kepalanya. Apa aku cantik? Clara langsung jatuh pingsan melihat wanita itu. Wajahnya berlumuran darah seperti diseret di aspal. Salah satu matanya hampir copot.
Saat Clara sadar dia hanya seorang diri, Bastian tidak ada. Dia ditemukan oleh warga sekitar yang sedang mencari rumput dan kayu bakar. Lalu dia diantar pulang. Clara berpikir dia ditinggalkan seorang diri, tapi saat berada di bawah, motor Bastian masih ada di sana. Clara kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, lalu beberapa warga mencoba untuk inisiatif mencari Bastian terlebih dahulu sebelum melaporkan ke pihak berwajib. Sampai sore Bastian tidak ditemukan, akhirnya pihak berwajib yang menangani. Tetapi tetap saja Bastian tidak ditemukan dimanapun. Ada yang bilang Bastian telah dibawa oleh orang Bunian, ada juga yang beranggapan dia dimangsa oleh Inyak Belang, makhluk jadi-jadian. Dan katanya beberapa hari kemudian Clara mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal. Tidak masuk akal ya hilangnya. Begitulah yang saya dengar. Terus setelah kejadian itu ada lagi. Setelah kasus hilangnya Bastian mulai dilupakan, kejadian lagi seorang pemuda yang katanya ingin mencari rumput di sekitar kawasan tersebut. Tapi pemuda itu tidak kunjung muncul, sepeda motor yang dia parkir di bawah tidak segera diambil. Warga menduga pemuda itu bunuh diri karena pakaiannya dia gunakan bersih tidak seperti ingin mencari rumput. Sekali lagi pemuda itu tidak ditemukan juga setelah dicari oleh beberapa tim gabungan. Semakin hari tempat itu semakin angker, meskipun sudah ditutup untuk umum. Masih saja ada kejadian orang hilang hingga bunuh diri di tempat tersebut. Hingga akhirnya dikelola menjadi villa. Pembangunan villa tersebut juga tidak selancar yang diharapkan. Beberapa kali para pekerja mengalami musibah meskipun tidak sampai memakan korban jiwa. Setelah villa jadi dan dibuka oleh umum, kejadian-kejadian seperti yang diceritakan di atas tidak lagi pernah terjadi. Hanya saja beberapa gangguan mistis kerap terjadi dan dialami oleh pengunjung atau penjaga villa. Satu ketika ada sepasang suami istri yang baru saja menikah katanya. Saat itu pengurus villa bukan Gindo, tapi salah satu penduduk sekitar. Datanglah pasangan ini untuk menginap yang katanya saat itu adalah liburan untuk bulan madu mereka. Mas, di sini bagus sekali tempatnya, nyaman dan indah pemandangan sekitar. Ya iyalah, ini kan villa baru, Dek. Tidak ada yang mengganggu kita di sini. Mereka menghabiskan malam berdua, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Yang lain cuma ngontrak. Di tengah asik-asiknya mereka sedang memadu kasih, mereka terganggu dengan suara tawa wanita di luar penginapan seperti sedang memperhatikan mereka. Siapa itu, Mas? Coba aku cek dulu, Dek. Robby kembali menggunakan pakaiannya. Saat Robby keluar, di depan penginapan ada wanita yang sedang berdiri menghadap jurang sedang tertawa kecil. Robby kembali masuk ke penginapan, tidak menghiraukan wanita itu. Siapa, Mas? Gak tahu, Dek. Paling itu pengunjung yang juga menginap di sini. Udahlah, biarkan aja. Mereka berdua tidak memperdulikan suara-suara yang ada. Untuk menutupinya, mereka mengencangkan volume TV-nya hingga pagi menjelang. Paginya, Robby ingin cari sarapan sebelum check out dan bertanya pada pengurus villa saat itu. Mas, semalam ada wanita di depan penginapan kami. Siapa sih ya? Kurang kerjaan sekali malam-malam berdiri di sana. Ngawur udah ini. Yang menginap di sini ada beberapa, tapi yang perempuan hanya istri udah aja. Tanpa menunggu lama, Robby tidak jadi untuk mencari sarapan dengan segera ingin pergi dari penginapan tersebut. Dek, ayo pergi dulu. Nanti kita cari sarapan di tempat lain aja. Nelly hanya terbaring diam agak gemetaran, lesu bibirnya pucat kebiruan. Dek, kamu kenapa? Kamu sakit, Dek? Tunggu di sini dulu ya. Mas, ada obat demam tidak? Istriku sepertinya demam. Wah, tidak ada, udah. Paling harus turun dulu. Boleh minta tolong, Mas? Carikan obat demam? Boleh, saya carikan sekarang. Sekalian mau belanja juga. Robby akhirnya tidak jadi check out hari itu. Melihat Nelly dalam kondisi demam, dia melupakan kejadian semalam karena keadaan Nelly yang tiba-tiba terkena demam. Robby tidak menyadari sesuatu yang berbahaya tengah mengintainya dan malah ingin tetap berada di sana. Mereka sebenarnya bukanlah sepasang suami istri yang hendak berbulan madu. Mereka sudah bertunangan tapi belum resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka harus menanggung akibatnya karena kesalahannya mereka buat sendiri. Kejadian mengerikan akan menimpa mereka berdua.
Robby memutuskan untuk tetap menginap melihat kondisi Nelly dalam kondisi demam. Robby sampai melupakan kejadian malam itu meskipun tidak terjadi apa-apa. Robby sadar bahwa wanita itu bukanlah manusia. Nelly terus menggigil gemetaran. Robby semakin panik karena pengurus villa tidak segera kunjung datang. Beberapa waktu kemudian pengurus villa datang dan membawa pesanan yang Robby minta. Nelly hanya makan beberapa suap dan setelah minum obat dia tidak lagi kejang. Mas Robby jika besok masih belum sembuh istrinya lebih baik dibawa ke rumah sakit aja. Ya mas, mudah-mudahan besok langsung sembuh lah. Dari pagi hingga sore Robby tidak beranjak dari tempat menginapnya. Dia mengurus Nelly yang tidak mungkin bisa dia tinggal dalam keadaan seperti itu. Sore itu sekitar pukul 5 matahari masih terlihat menyinari sekitar. Robby duduk di kursi plastik di depan penginapannya sambil dia menyalakan sebatang rokok yang menemaninya saat pikiran Robby dilanda kecemasan. Tak jauh dari penginapannya, sebelah utara dari tempat dia duduk, Robby melihat perempuan yang dia lihat malam itu sedang berdiri di tepi jurang sambil memegang pagar besi yang menjadi pembatas. Robby sempat takut, tapi akal sehatnya membuat dia tenang. Dia pikir sore-sore dengan cuaca yang cerah saat itu, tidak mungkin ada hantu menampakkan diri. Dia beranikan diri menyapa wanita itu dan menghampirinya. Mbak, mau tanya sesuatu boleh? Wanita itu hanya tersenyum kecil. Apa mbak semalam yang berdiri di depan kamar penginapan saya di sana? Mbak? Iya. Wanita itu mengeluarkan suara yang agak serak. Ekspresi mukanya aneh. Dia tersenyum lebar tetapi matanya terlihat menunjukkan kesedihan. Jadi kesannya terlihat menyeramkan. Robby langsung lari menuju penginapannya. Sampai di penginapan dia mulai ketakutan. Kemudian dia menelpon pengurus villa. Lalu tidak lama lagi pengurus villa itu datang. Iya mas, ada apa? Anu mas, tadi saya melihat wanita di sana sama seperti wanita semalam. Tapi saat saya dekati dan ajak bicara, dia terlihat agak aneh mas. Oh mungkin orang yang barusan check-in mas. Tadi ada 2 orang perempuan check-in, tapi kamarnya di belakang sana yang lebih murah. Oh begitu mas. Nanti malam bisa temani saya di sini mas. Waduh tidak bisa mas, saya harus ada di depan. Oh ya udah jika gitu mas. Sore itu Robby berada di dalam penginapan. Siapapun yang dia kenal dia hubungi melalui telepon, berharap ada kawannya yang mau menjemputnya. Tapi sayangnya kawan-kawannya jauh, tidak ada yang bisa membantunya. Dia terpaksa menghubungi keluarga Nelly yang tinggal di Batam. Keluarga Nelly sempat marah, tapi akhirnya mereka bersedia datang esok paginya. Robby harus mencoba untuk bertahan semalam. Saat malam tiba keadaan Nelly semakin parah. Parah dalam artian dia seperti bukan Nelly yang Robby kenal, seperti minum air di WC, senyum-senyum tidak jelas, dan bahkan memakan yang tidak sepantasnya untuk dimakan. Robby semakin panik saat menghubungi pengurus villa tidak ada jawaban. Dia tidak bisa meninggalkan Nelly, tapi dia takut dengan tingkah yang Nelly lakukan. Saat pukul 9 malam kurang lebih, pengurus villa datang menghampiri Robby. Mas Robby? Tidak menunggu lama, Robby membukakan pintu. Dia ketakutan sampai menangis. Tapi anehnya saat pengurus villa datang, Nelly sangat tenang. Dia seperti orang yang sedang tertidur. Pengurus villa akhirnya menemani Robby hingga pukul 11:30 kurang lebih. Saat itu ada pengunjung lain yang meminta pindah kamar karena TV-nya tidak mau menyala. Mas saya tinggal dulu, istirahat aja. Istrinya juga udah tenang. Besok pagi saya bantu carikan sarapan buat istrinya. Robby tidak bisa mencegah, lagi pula dia juga sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Sejak Robby merebahkan badan, matanya perlahan menutup dan akhirnya dia tertidur. Tepat pukul 12 malam, Robby terbangun karena Nelly mulai bertingkah tidak wajar lagi. Malah saat itu jauh lebih parah dan di luar nalar. Dek, kamu ini kenapa? Nelly tertawa ngeri sambil tersenyum menyeringai dan berpose sedang kayang. Terdengar suara ngilu, tulang-tulang Nelly patah. Kondisi Nelly sangat mengerikan. Dia terbalik dan menjerit sangat kencang dengan suara yang mengerikan. Robby sudah tidak kuat lagi. Dia berlari menuju pintu dan membukanya. Saat pintu terbuka, Robby langsung jatuh lemas melihat sosok di balik pintu tersebut. Sosok wanita dengan seluruh mukanya hancur berlumuran darah. Seluruh tubuh Robby kaku, mulutnya terkunci dan bahkan dia kesulitan untuk bernafas. Bahkan hanya sekedar untuk berkedip saja dia tidak bisa. Matanya dipaksa untuk terus melotot melihat sosok yang mengerikan itu.
Nelly melompati Robby dan berlari keluar dengan cara merangkak. Robby tidak bisa mencegahnya karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mulut Robby tidak bisa terbuka. Dia ingin berteriak setelah melihat Nelly melompati pagar besi yang melindungi sisi jurang. Nelly melompati jurang, Robby tidak bisa apa-apa dan hanya melihatnya saja. Sekian menit Robby tersiksa. Perlahan sosok wanita menyeramkan itu memudar dan hilang. Robby pun kembali bisa bergerak dan berteriak. Kemudian Robby lari ke arah jurang dan berteriak menyebut nama kekasihnya. Atas keributan itu sontak para pengunjung keluar meskipun tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Pengurus villa mendekati Robby. Ada apa, Mas? Nelly melompat. Malam itu juga mulai gempar. Pengurus villa mengundang beberapa warga untuk datang. Robby sangat syok dengan kejadian tersebut. Dia masih tidak bisa dimintai keterangan saat pihak berwajib datang. Saat Robby mulai agak tenang, dia sedikit demi sedikit menceritakan semuanya. Berawal semua itu karena ulah mereka sendiri bertindak yang tidak pantas. Mereka mengaku sudah menikah, padahal mereka baru bertunangan. Pengurus villa percaya saja saat mereka dimintai kartu identitasnya. Alasannya KTP masih belum sempat diubah dan buku nikah masih belum jadi. Robby mulai frustasi bagaimana dia harus menjelaskan pada orang tua Nelly saat semua pihak sedang sibuk. Pagi itu kurang lebih pukul 5 pagi. Robby melompat ke jurang. Robby ditemukan tewas mengenaskan. Jatuh tepat di bebatuan besar, seluruh tubuhnya hancur berantakan. Setelah kejadian itu, pengurus villa akhirnya memutuskan untuk berhenti. Katanya dia selalu dihantui Robby untuk meminta ditemani dengan sekujur tubuhnya yang hancur. Penduduk sekitar tidak ada yang berani menjadi pengurus villa di situ. Hingga akhirnya Gindo datang yang menjadi pengurus villa yang baru hingga 5 tahun lamanya. Sebetulnya motifnya apa makhluk ini sampai mencelakai orang? Saya tidak tahu udah. Yang jelas di sini ada larangan tidak boleh berbuat mesum dan melakukan hal buruk lah pokoknya. Selama di sini 5 tahun, apa pernah ada lagi kasus yang serupa? Atau mungkin udah mengalami sesuatu gangguan atau semacamnya? Jika hal seperti gangguan semacam itu sering udah, tapi saya tidak takut. Saya cuma takut sama Allah. Di sini saya mencari rezeki. Tapi jika kejadian yang dialami pengunjung juga sering terjadi udah. Kemudian Gindo menjelaskan, selama 5 tahun Gindo bekerja menjadi pengurus villa, ada banyak pengunjung yang diganggu oleh sosok wanita tersebut, tetapi kebanyakan hanya sekedar penampakan saja. Paling parah dialami oleh pengunjung hingga dia linglung setelah mencoba untuk mengajak wanita itu ngobrol. Tapi kebanyakan yang mencoba mengajaknya ngobrol nasibnya akan sama seperti yang terjadi dengan korban-korban sebelumnya. Hanya saja saat itu kejadian meninggalnya tidak berada di lokasi villa, tapi setelah meninggalkan villa. Maka dari itu Gindo sempat panik dan takut saat Tori mengatakan bahwa dia sempat ngobrol dengan wanita tersebut. Terima kasih udah penjelasannya. Maaf, sebetulnya saya tidak ngobrol dengan wanita itu, cuma lihat saja. Syukurlah jika begitu udah. Mendengar penjelasan panjang lebar Gindo, Tori semakin yakin bahwa makhluk itu jahat. Korbannya tidak hanya 1 atau 2 orang. Jika tidak dihentikan, satu saat akan ada korban lagi. Tori akhirnya akan mengambil tindakan dan perburuan akhirnya dimulai. Sudah cukup mendapatkan informasi dari Gindo, Tori kembali ke penginapan. Dia akan menyelidiki tanpa melibatkan Jaka maupun Bon. Tapi tidak mungkin Tori bisa menutupi dari mereka. Dengar apa kau dari dia, Tori? Kau itu sebenarnya sudah tahu kan, Jaka? Tahu. Tidak yakin aku apa yang dikatakan Gindo itu. Ini lagi bahas apa sih? Daripada berbanyak bertanya, akhirnya Tori menceritakan semuanya. Oh, yang kalian maksud si Dewi. Jaka dan Tori bingung. Mereka bahkan tidak tahu siapa nama wanita yang sering berdiri di tepi jurang itu. Bagaimana Bon bisa tahu? Bon, bagaimana kau tahu namanya itu Dewi? Jadi begini. Sebetulnya tanpa diketahui oleh Tori dan Jaka, Bon sudah beberapa kali bertemu wanita itu. Dengan sikap Bon yang seperti itu, sudah pasti dia akan menghampiri dan mengajak ngobrol wanita itu. Beberapa hari yang lalu, sore itu Bon sedang duduk sendirian di depan penginapan sambil minum teh hangat dan beberapa cemilan ringan. Tori sedang mandi dan Jaka pergi keluar untuk cari makan. Saat itu ada wanita yang sedang berdiri di pinggir jurang.
Dengan sikap pahlawan yang Bon miliki, pastinya dia tidak ingin terjadi sesuatu dengan wanita itu. Neng, ngapain di situ? Karena wanita itu tidak merespon, akhirnya Bon menghampiri wanita tersebut. Neng, ngapain di sini sendirian? Udah sore loh. Wanita itu hanya tertawa kecil. Pemandangan di sini memang bagus ya. Tidak ada tempat lain yang lebih bagus untuk menikmati indahnya Gunung Kerinci selain di sini. Oh iya Neng, udah punya pacar? Masa sih Neng cantik begini belum punya pacar? Sama dong, aku juga belum punya pacar, tapi udah punya istri. Aku cantik. Bon agak terkejut, tapi dia masih bisa mengendalikan dirinya. Wanita itu menoleh ke arah Bon dengan tatapan kosong, kesedihan, namun bibirnya tersenyum lebar. Kesannya menjadi mengerikan. Betul Neng, Neng ini cantik. Neng ini bukan manusia ya? Gak apa-apa Neng, termasuk cantik daripada yang pernah saya jumpai sebelum-sebelumnya. Neng jangan ganggu jika ada pengunjung kesini ya. Kasian. Dan jangan ganggu kedua teman saya, nanti Neng yang celaka. Hari berikutnya Bon bertemu lagi, dan selama mereka bermalas-malasan di penginapan, Bon beberapa kali menemui wanita itu. Kalian berdua jangan usil lah, sepertinya dia makhluk baik-baik kok. Aku tidak mau ngapa-ngapain, hanya ingin cari tahu kebenarannya dari cerita yang aku dengar. Beberapa jam berlalu, sore itu mereka bertiga duduk di depan penginapan, berharap bisa melihat wanita itu. Tetapi waktu hampir mau maghrib, wanita itu tidak muncul. Saat malam tiba, keanehan mulai terjadi, tepatnya setelah Isya atau pukul 8 malam kurang lebih. Bon tidur cepat, tidak seperti biasanya. Tori dan Jaka tidak merasa curiga, hanya heran saja. Bon istirahat terlalu awal. Kurang lebih pukul 10 malam, Bon keringatan hingga seluruh mukanya basah, padahal cuaca saat itu cukup dingin. Tori, ada yang tidak beres dengan Bon. Seperti yang aku khawatirkan. Kita cari sumbernya. Tori langsung naik ke lantai atas dan Jaka mempersiapkan diri untuk meraga sukma. Jaka keluar lebih dulu dan mendapati wanita itu sedang berdiri di tepi jurang. Hei, kau apakan kawanku? Jaka menghampiri wanita itu tapi langsung kabur saat melihat Jaka. Subali, bawa kemari makhluk itu, cepat. Subali sedikit menunduk lalu pergi mengejar wanita itu. Tak butuh waktu lama, Subali menangkap wanita itu dan membawanya di hadapan Jaka. Katakan apa yang kau lakukan dengan kawanku. Wanita itu hanya menjerit-jerit ketakutan dengan tampang yang menyeramkan. Tidak mau bicara, aku bakar kau. Tunggu Jaka. Dia tidak mau bicara. Istriku. Bagaimana caranya membuatnya bicara? Aku sudah mengatakan sebelumnya, suamiku. Ia hanyalah makhluk perwujudan dari emosi. Tapi sepertinya dia seperti dikendalikan. Sepertinya ada dalangnya. Lepaskan dia Jaka. Kita ikuti kemana dia kabur. Subali, lepaskan dia. Wanita itu lari menuruni jurang, kemudian mereka mengikutinya dari belakang. Sidi dan Suru berjaga di penginapan, takutnya tubuh mereka diserang saat pergi. Mereka mengikuti wanita itu cukup jauh, memasuki hutan yang lebat. Lalu wanita itu memasuki gua yang cukup besar. Wanita itu berteriak kencang memasuki gua. Terdengar suara dari dalam gua. Mereka khawatir Bon berada di sana dalam keadaan bahaya. Lalu mereka langsung bergegas masuk ke dalam gua. Ternyata benar Bon berada di dalam gua, tapi kedatangan mereka sia-sia. Tori melihat dua sosok yang sangat dia kenal. Kedua sosok itu sudah ketakutan sebelum kami tiba. Sosok tersebut adalah Jogre, makhluk pemakan daging manusia, dan sosok yang telah menyerang Bakun. Emosi Tori tiba-tiba memuncak. Kedua tangan Tori diselimuti energi petir merah. Tangannya bagaikan pedang mencabik-cabik salah satu Jogre hingga hancur. Woi, Tori, santai. Kau tidak tahu apa-apa, Bon. Seperti yang kau lihat. Mereka benar-benar sia-sia mengkhawatirkan Bon. Saat Bon sadar dia sudah berada di dalam gua, kedua Jogre dihajar habis-habisan oleh Bon. Meskipun Bon tidak memiliki dasar ilmu spiritual, beberapa kali dia melakukan meraga sukma telah memperkuat jiwanya. Makhluk semacam Jogre bukanlah tandingan Bon saat dia dalam kondisi meraga sukma.
Sialnya, Jogrek menculik jiwa targetnya dulu, baru kendalikan tubuh fisiknya seperti yang sudah sering Jogrek lakukan. Wanita yang masuk duluan ke dalam gua malah berlindung di belakang Bon. Dia ketakutan melihat Tori dan Jaka. Jangan ganggu wanita ini, dia ini sebenarnya baik, hanya dimanfaatkan makhluk ini. Dia tetap salah, karena dia juga banyak yang menjadi korban. Niat ingsun aji ku Liung Sabar. Jogrek yang satunya terkena ajian Liung Sabar dan berada dalam kendali Tori. Apa kau yang memanfaatkan wanita itu? Lepaskan wanita itu. Terima kasih. Wanita itu adalah Dewi, seorang siswi SMA yang jatuh dari jurang saat acara perpisahan, yang saat itu belum berdiri villa dan masih tempat wisata yang disebut Bukit Indah. Dewi terjatuh ke jurang yang saat itu masih belum terlalu dalam seperti sekarang. Beberapa murid lainnya juga ada yang ikut terjatuh, tetapi mereka semua selamat kecuali Dewi. Dewi menghilang karena diseret oleh Jogrek yang kebetulan berada di sekitar situ. Kondisi Dewi tidak begitu parah sebetulnya, tapi Dewi harus mengalami nasib yang tragis dalam keadaan hidup. Dewi dimakan beramai-ramai oleh Jogrek dan para pimpinannya. Tidak hanya itu, jiwa Dewi juga dimanfaatkan oleh Jogrek untuk mencari tumbal lain. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Dewi bisa bebas dan tenang. Makhluk jahanam kau ini, pantas kau dimusnahkan. Sini, biar aku tinju dia sampai mampus. Jahanam kau. Ini satu-satunya petunjuk untuk membawa kita ke sarangnya. Sabar Bon, kita cari dulu kawanannya. Tunjukkan di mana kawananmu. Jogrek yang sudah dikendalikan Tori pergi menunjukkan di mana tempat kawanannya berada. Bon memang sangat kesal dan ingin membunuh Jogrek itu, tetapi kemarahan Tori jauh berkali-kali lipat dibandingkan Bon. Tori tidak hanya sekedar ingin membunuh Jogrek, tetapi dia ingin memusnahkan semua Jogrek. Suara hewan malam memecah kesunyian. Hutan yang gelap dipenuhi oleh bayang-bayang yang mencekam. Sinar rembulan nampak meredup tertutup dedaunan lebat. Hanya setitik sinar yang lolos dari sedikit celah daun yang bergoyang. Tori dan lainnya mengikuti Jogrek yang berjalan merangkak melewati tumbuhan liar yang mungkin belum terjamah manusia. Meskipun Tori sebetulnya terpicu amarah saat melihat Jogrek, dia masih bisa bersikap tenang dan santai. Karena ajian Liung Sabar adalah ajian yang bisa digunakan saat kondisi tenang dan penuh dengan kesabaran. Berbeda dengan Bon, dia nampak lain. Tidak pernah sekalipun Bon dalam kondisi serius. Dia benar-benar marah dengan sosok yang jahat seperti Jogrek. Tangannya menggenggam kuat-kuat dalam perjalanan. Bon sudah melewati tahap menguasai tingkat spiritual rendah. Meskipun tanpa ada yang mengajarkannya, seluruh jiwa Bon diliputi oleh energi putih yang tidak biasa. Genggamannya diselimuti aura kehitaman. Sekali terkena pukulan itu, dipastikan makhluk setingkat Jogrek akan remuk seketika. Tenang, jangan terlalu banyak memendam amarah, Bon. Dalam kondisi meraga sukma, emosimu akan berubah menjadi energi negatif. Itu tidak baik untuk jiwamu. Kau tidak perlu berikan nasihat pada Bon. Saat Bon marah, bahkan aku sendiri tidak bisa menghadapinya. Maksudmu apa, Tori? Tidak ada yang lebih memahami Bon selain aku, bahkan jika itu keluarganya sekalipun. Secara fisik kau pasti bisa menilai aku jauh di atas Bon, tapi saat dia marah, bahkan pelatih kami di kepolisian hanya sekali pukul langsung pingsan. Yang mana aku tidak pernah bisa menang melawan pelatih saat adu tanding, dan butuh 4 orang sepertiku untuk bisa mengalahkan Bon. Jaka pastinya terkejut mendengar pengakuan Tori. Dari sikap Bon yang humoris dan terlihat kalem, sesungguhnya Bon sangat berbahaya. Dia pernah menghentikan 3 orang pemalak yang mencoba merebut sepeda motor Bon, dan hasilnya ketiga orang tersebut harus dilarikan ke UGD. Tapi aku khawatir jika Bon diselimuti amarah saat meraga sukma. Itu bisa merugikan dirinya sendiri. Jangan meremehkan Bon, dia itu kuat. Apa kau masih ingat saat berhadapan dengan Inyak Rimbo? Kita sempat terluka tapi Bon sama sekali tidak. Itu mungkin jiwanya jauh lebih kuat daripada kita yang telah berlatih ilmu spiritual. Bisa jadi sih. Selama Bon mengenal Jaka, Bon pastinya mau memiliki seorang pendamping gaib seperti yang dimiliki Jaka, Tori maupun Ki Sabto. Tapi Jaka tidak pernah berhasil menemukan yang cocok untuk Bon. Semua yang Jaka berikan selalu pergi. Semua itu bukan karena ketidakcocokan.
Tubuh manusia memiliki keunikan sendiri jika dilihat dari sudut pandang spiritual. Tori memiliki energi spiritual yang melimpah tanpa batas, jika memiliki kesaktian yang tidak bisa dihindari. Ki Sabto mampu memiliki ribuan pendamping gaib, sedangkan Bon memiliki keunikan sendiri. Dia tidak butuh pendamping gaib, tidak butuh belajar spiritual, tidak memerlukan benda pusaka dan semacamnya, karena Bon memiliki jiwa yang kuat yang mampu menutupi semuanya. Mereka masih menelusuri hutan, berjalan berkelok-kelok, semakin masuk ke dalam hutannya semakin gelap. Suamiku, jika yang kau katakan tentang kawanmu itu benar, maka dia mungkin akan benar-benar tersulut emosinya. Memangnya kenapa istriku? Sekali lagi aku katakan, wanita yang sebelumnya itu bukanlah jiwa yang sesungguhnya. Dia hanyalah sosok yang terbentuk dari emosi. Atau dengan kata lain, itu hanyalah ciptaan yang dibuat oleh pimpinan Jogrek. Tapi emosinya terhubung dengan jiwanya. Dengan kata lain, jiwa asli wanita itu pasti telah dikurung di satu tempat. Jika benar seperti itu, akan aku pastikan tidak ada lagi Jogrek. Harus dimusnahkan sampai ke akarnya. Jogrek yang Tori kendalikan berhenti sambil berteriak menunjukkan sesuatu di depannya. Di depan mereka ada sebuah bangunan besar yang terbuat dari akar. Tidak tahu jenis akar apa itu, yang jelas tempat itu adalah sarang Jogrek. Sepertinya ini sarang mereka. Jahanam, mampus kau! Bon langsung menghantam Jogrek yang berada di depannya, seketika hancur bagaikan tertimpa meteor. Saat itu juga kendali Tori terputus dan membuatnya terkejut. Tidak hanya itu, suara serangan Bon membuat para Jogrek berdatangan. Jaka, jangan biarkan satu pun lolos. Aku akan masuk. Biarkan aku sendiri yang akan membantu mereka. Yada, buatlah pelindung. Kurung makhluk itu, jangan biarkan ada yang kabur. Subali, pastikan tidak ada yang lolos. Suamiku, kendalikan dirimu. Tenanglah istriku. Hei, jangan seenaknya bertindak sendiri. Aku tahu kemarahanmu pada makhluk Jogrek ini. Aku juga memiliki hak untuk membalaskan apa yang terjadi dengan Bahkun. Pusaka Jaka keluar dari sarungnya. Pembasmian pun dimulai. Ada ratusan atau mungkin lebih makhluk semacam Jogrek. Sebanyak apapun itu, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Sekali serang, Tori membelah beberapa Jogrek. Sinta menari di tengah kerumunan. Tariannya menghancurkan Jogrek yang berada dalam jangkauan. Bon mengamuk membantai Jogrek yang mendekatinya. Beberapa Jogrek berusaha kabur, tetapi terhalang oleh penghalang Yada. Subali langsung menghantam sosok yang berusaha untuk kabur. Pembantaian akhirnya dimulai. Suara berisik Jogrek yang ketakutan terdengar dari segala arah. Kengerian dan kesadisan yang terlihat tidak enak untuk dipandang. Tidak ada lagi Jogrek yang tersisa di sekitar mereka. Kemudian Tori masuk ke dalam sarang Jogrek diikuti yang lainnya. Bangunan aneh yang terbuat dari akar menjulang tinggi di dalam sarang yang pengap, berserakan tulang belulang hewan dan mungkin bercampur dengan tulang manusia. Ada beberapa jiwa yang dikurung dalam sarang tersebut. Semuanya telanjang tanpa ada sehelai benang sedikit pun. Lelaki maupun perempuan bercampur dalam satu kurungan bulat yang menggantung di tengah kurungan. Kurungan itu seperti rumah pohon yang terbentuk dari akar yang kuat. Bang Bon, terdengar suara lirih dari dalam kurungan tersebut. Semuanya mundur! Pusaka Jaka menyambar ujung kurungan yang menjadi penopangnya dan jatuh. Jiwa manusia yang berada dalam kurungan tersebut adalah korban dari Jogrek. Semuanya berhamburan keluar. Yada tahu apa yang harus dilakukan. Dia membuka penghalangnya dan membiarkan jiwa-jiwa itu bebas. Ada satu jiwa yang tidak segera pergi. Seorang wanita remaja menghampiri Bon berjalan sambil menutupi kemaluannya. Terima kasih Bang Bon, sudah bertindak sejauh ini. Dewi akhirnya bebas. Pulanglah dengan tenang, Neng. Dewi juga memberikan ucapan terima kasih pada Tori dan Jaka, kemudian berlalu pergi. Kurang ajar. Beraninya kalian mengacau di wilayahku. Akhirnya ketemu pemimpinnya. Habisi mereka. Pemimpin Jogrek itu memerintahkan pada 3 Jogrek di sampingnya.
Jaka bersiap menyambutnya. Salah satu jogret tiba-tiba terpental tanpa mereka sadari. Bon sudah menghadang ketiga jogret tersebut. Ada yang lain dengan Bon. Bukan seperti Bon yang biasanya, mata Bon putih, tubuhnya perlahan berubah menjadi hitam legam. Rambut, kumis, dan jenggot tipis Bon berubah menjadi merah. Jahanam kalian! Apa yang terjadi dengan Bon? Itu yang aku khawatirkan. Bon sudah dikendalikan amarahnya, tapi herannya kenapa dia bisa menjadi hitam seperti itu. Aku takutnya itu akan berdampak buruk baginya. Kita bersiap saja untuk hal terburuknya. Kawanmu memiliki jiwa yang unik. Sepertinya tidak akan membahayakan dirinya. Semoga saja istriku. Jika terjadi apa-apa dengan Bon, kami juga tidak akan tinggal diam. Kedua jogret lainnya mudah diatasi oleh Jaka dan Tori. Hanya tersisa satu pimpinan jogret. Bon mendekatinya tanpa ada rasa takut meskipun ukuran pimpinan jogret 3 kali lipat dari Bon. Bon, jangan gegabah! Jangan mencoba menghentikan Bon, kita lihat saja. Jika terjadi sesuatu yang buruk baru kita bertindak. Semuanya berantakan karena kalian. Tidak aku. Tanpa memberikan waktu untuk bicara, tubuh pimpinan jogret yang besar tidak ada apa-apanya saat terkena pukulan Bon. Bon tidak memberikan ampun. Dia terus menyerang sampai jogret tidak lagi bergerak. Mampus kau! Pimpinan jogret tidak lagi bergerak. Meskipun tidak hancur seperti jogret lainnya, dia tetap tidak berdaya menghadapi Bon. Dari luar terdengar nyaring seperti suara kaca pecah. Sosok aneh muncul berada di depan Bon. Bon terpental seketika saat sosok itu tiba. Mereka bahkan tidak sempat untuk melihat wujud sosok tersebut. Sosok itu membawa jogret yang sepertinya masih hidup lalu kabur. Ternyata pelindung Yada hancur. Itu sedikit melukai Yada. Bon tidak diam saja. Dia bangkit dan mengejar sosok misterius yang membawa jogret. Tori dan Jaka juga menyusul Bon dari belakang. Terjadilah kejar-kejaran yang cukup memakan waktu. Namun akhirnya sosok itu menghilang bersama jogret saat melewati sebuah pohon besar yang berlubang. Bon tidak berani masuk. Ada sesuatu yang aneh dengan pohon tersebut. Jahanam, lari ke sini pula makhluk itu. Tempat apa ini? Bon, kau tidak apa-apa? Iyalah, apa yang dikhawatirkan. Kita kembali saja dulu. Jangan gegabah masuk ke sana. Di depan mereka adalah portal menuju ke alam jin yang luas. Segala resiko bisa terjadi. Tori tidak ingin mengambil resiko hanya untuk mengejar sosok misterius tersebut. Tapi jika jogret masih ada, satu saja tuh korban akan datang lagi. Ya betul. Kita kembali dulu untuk mempersiapkan diri. Kita sudah cukup lama keluar, takutnya kondisi Bon ada apa-apa. Iya, kau benar. Hampir saja aku ambil keputusan gegabah. Hei, sudah aku bilang aku baik-baik saja. Yada mengerti apa yang dimaksud Jaka. Yada membuat dinding pelindung bening yang memantulkan cahaya seperti kaca. Lihat sendiri kondisimu. Apa itu yang disebut baik-baik saja? Wah, jahanam! Siapa makhluk jelek ini? Mereka berdua tertawa melihat ekspresi Bon. Bahkan Sinta ikut tersenyum kecil. Begitu juga dengan Yada dan Subali. Mereka akhirnya meninggalkan gerbang misterius tersebut. Dalam perjalanan pulang, tingkah Bon masih saja menggelikan. Itu menandakan memang Bon dalam kondisi baik-baik saja. Kenapa aku bisa jadi hitam begini? Itu kondisi istimewa jiwamu, Bon. Ini baru pertama kali kami melihatnya. Aku akan menyebutnya jiwa arang super. Ya, jiwa arang. Kenapa kau tidak bilang saja kayu bakar berjalan? Sial kau. Kondisi spesial ini lebih bagus dinamai jiwa batu bara. Apa bedanya, Jaka? Wah, jahanam kalian ini. Mereka berdua tertawa lepas. Perjalanan pulang mereka ke penginapan tidak terasa lama. Meskipun pimpinan jogret gagal mereka dapatkan, mereka sudah berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang malang terperangkap dalam dekapan jogret. Kondisi unik Bon ternyata tidak mempengaruhi kondisi fisiknya. Bon hanya kelelahan setelah kejadian malam itu. Mereka tidur hingga siang hari. Dan sorenya mereka bertiga duduk di depan penginapan membahas masalah jogret yang lolos. Tori bertekad akan mengejarnya dan pastinya akan memasuki gerbang gaib yang mereka temukan saat mengejar sosok misterius yang membawa jogret. Jaka dan Bon pastinya tidak akan diam saja. Mereka juga menyertai Tori.
Angin sore berhembus ringan, dedaunan di sekitar bergoyang tersentuh lembutnya udara di sekitar. Terdengar tawa kecil bahagia seorang wanita dengan gaun putih kemerahan sedang berdiri di tepi jurang. Rambutnya terurai, bergoyang tertiup angin dibarengi dengan aroma bunga kantil yang menyegarkan. Bon langsung beranjak dari duduknya dan menghampiri wanita tersebut. Neng, kenapa kau masih ada di sini? Bang Bon, kali ini Dewi benar-benar akan pergi. Dewi harus mengucapkan terima kasih dengan benar. Tidak perlu kau melakukan itu, Neng. Jika sudah tidak ada lagi yang memberatkan pikiranmu, segeralah pergi. Dunia ini tidak baik bagi jiwa murni sepertimu. Dewi sangat berterima kasih pada Bang Bon. Hanya Bang Bon yang mau bersedia mengajak Dewi bicara banyak. Meskipun Dewi saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Dewi sangat senang Bang Bon terus-menerus tanpa menyerah mengajak Dewi ngobrol. Ya gimana ya? Itu memang aku suka seperti itu. Nggak perlu dianggap serius. Bang Bon, mohon terima liontin ini. Ini adalah liontin hadiah ulang tahun dari Mama. Aku ingin Bang Bon menyimpannya. Ini... Selamat tinggal Bang Bon. Seandainya aku punya kesempatan hidup lagi, aku ingin menjadi anak Bang Bon. Dewi perlahan memudar dibarengi dengan semerbaknya aroma bunga kantil yang perlahan menghilang. Memang selama beberapa kali Bon bertemu Dewi, dia terus mengoceh meskipun Dewi hanya diam saja. Kali ini Dewi benar-benar pergi. Bon tertunduk sedih mengingat penderitaan yang dialami Dewi. Dia genggam kalung liontin emas yang diberikan Dewi. Meskipun bukan siapa-siapa pun, dia seperti merasakan kehilangan. Di depan jurang, Bon berdoa untuk kebahagiaan Dewi. Semoga dia ditempatkan di tempat yang sangat baik di surga. Semilir angin sore membuat bulu kuduk berdiri. Pemandangan Gunung Kerinci yang menawan seakan menutupi ribuan misteri di dalamnya. Bon masih berdiri di tepi jurang. Kedua tangannya memegang pagar besi yang menjadi pembatas. Bon memandangi liontin pemberian Dewi. Di dalam liontin dia mendapati sebuah foto kecil dan tulisan ucapan ulang tahun untuk Dewi. Foto di dalam liontin tersebut adalah foto yang diambil tepat di mana Bon berdiri sebelum Dewi terjatuh ke jurang. Tak perlu menerka-nerka bagaimana bisa Dewi yang seorang arwah bisa membawa sebuah liontin dan memberikan pada Bon. Semuanya bisa saja terjadi. Jangankan hanya sebuah liontin kecil, sebuah gunung yang besar saja bisa hilang dalam sekejap. Tori dan Jaka mendekati Bon. Mereka tahu apa yang dirasakan olehnya. Mereka bertiga sama-sama berdiri di pinggir jurang menikmati kemegahan Gunung Kerinci. Kali ini kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, Bon. Aku sependapat. Tidak juga. Semua hanyalah kebetulan. Bukan kebetulan, ini semua berkat Satria Batubara. Salah Jaka. Jiwa Arang Supra aku bilang. Jahanam kalian ini ya. Mereka bertiga memecah kesunyian dengan candaan mereka. Tidak ada dusta di antara mereka. Meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, tidak pernah mereka saling membenarkan atau menyalahkan. Di tempat yang jauh, gelap di dalam hutan, gelombang energi negatif menyelimuti di titik pusat tempat tersebut. Tempat itu sering disebut sebagai dengan pohon bolong. Ya, karena memang ada pohon yang memiliki lubang besar di tengahnya. Tapi dalam pandangan spiritual, tempat tersebut adalah pusat atau pintu gerbang menuju ke alam jin yang luas dan akan kami sebut sebagai Gate Hall. Tori, Jaka, dan Bon sudah membulatkan tekad mereka akan mengambil resiko untuk memasuki Gate Hall yang berada di Gunung Kerinci. Sebelum kita pergi, ayo mampir ke tempat Kalungga. Mungkin dia tahu sesuatu. Bon, kenapa kau tidak berubah jadi Satria Batubara lagi? Kau ini Jaka, ngeledek terus. Mungkin Bon berubah jadi hitam hanya dalam keadaan tertentu saja. Mari berangkat. Mereka yang sudah dalam keadaan meraga sukma menuju ke tempat Kalungga, berharap bisa mendapatkan informasi yang berguna sebelum memasuki Gate Hall. Sebetulnya Tori sudah mendapatkan ingatan dari Kalungga, tapi dia masih belum yakin jika bukan dari ucapannya langsung. Kalungga! Wah! Selamat datang Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Mau mampir dulu Tuan.
Tidak, terima kasih Kalunga. Kami hanya sebentar. Katakan padaku, apa yang kau ketahui tentang Gate Hall? Baik Tuan, Gate Hall adalah pusat dunia gaib yang berada di wilayah ini. Dari semua wilayah, Gate Hall adalah tempat yang sangat dijauhi oleh makhluk yang ada di sini. Gate Hall adalah tempat paling berbahaya di wilayah Kerinci, berbahaya bagi manusia maupun makhluk gaib itu sendiri. Di dalam Gate Hall adalah dunia gaib yang luas. Berbagai macam makhluk dari berbagai ras ada di sana. Berbeda dengan wilayah gaib individu seperti di kerajaan peri atau kerajaan Inyak Rimbo. Gate Hall lebih seperti gerbang neraka yang memiliki wilayah yang jauh lebih luas, tetapi Gate Hall tidak memiliki batasan atau segel yang menekan kemampuan makhluk yang bukan berasal dari tempat tersebut. Ada 3 kerajaan besar yang berada di Gate Hall. Yang konon dulunya ada 99 kerajaan gaib. Pernah terjadi bencana peperangan besar yang memusnahkan seluruh kerajaan. Hanya menyisakan 3 kerajaan. Kalunga tidak tahu secara pasti seperti apa 3 kerajaan tersebut dan siapa masing-masing rajanya. Informasi yang Kalunga dapatkan hanya berupa kabar yang simpang siur. Saya tidak tahu secara jelas tentang informasi di dalam Gate Hall. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Terima kasih Kalunga. Kami akan segera pergi. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Selamat datang tuan-tuan. Ada apa gerangan Anda sekalian ke sini? Bagaimana dengan Maung? Apa dia sudah menemukan Enggon? Masih belum ada kabar dari mereka tuan. Liwung, kami akan pergi menuju Gate Hall. Bisakah kau meminjamkan pusaka Raja Kayu yang tersisa pada kami? Kami ada urusan sendiri, tapi kami juga akan bersedia membantu mencari pusaka Raja Kayu yang telah dicuri. Aku percaya pada Anda tuan. Tapi jika rekan tuan mampu kendalikan pusaka yang mulia, aku tidak keberatan meminjamkannya. Silakan ikuti aku. Kami dibawa masuk ke dalam istana. Di dalam tidak ada apa-apa, hanya ada 5 singgasana yang mana itu adalah tempat pusaka Raja Kayu diletakkan. Namun hanya ada 2 pusaka di sana, busur panjang dan kurambiak bungkuk. Hanya ada 2 pusaka itu. Tombak samudera dan cemeti Raja Kayu telah dicuri. Silahkan jika kedua pusaka ini mengakui salah satu dari kalian, bawalah. Busur itu cukup menarik suamiku. Baiklah, aku akan ambil busur ini. Dari jauh, Tori mencoba untuk memanggil busur panjang. Busur itu bergerak dan langsung terbang menuju ke arah Tori. Bon tidak diam saja. Dia juga lebih tertarik dengan belati kecil kurambiak bungkuk yang sesuai dengan gaya bertarungnya. Tori dan Bon tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Liwung cukup heran dan tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya kalian memang ditakdirkan. Bawalah. Aku juga akan menyertai kalian menuju Gate Hall. Macan Liwung akhirnya bisa ikut pergi. Dia tidak mungkin tetap berada di kerajaan kayu, sementara pusaka Raja Kayu tidak ada dalam istana kayu. Mengikuti mereka adalah pilihan tepat. Selain bisa membantu mencari pusaka yang telah dicuri, Liwung juga bisa sekaligus melindungi pusaka yang dibawa Tori dan Bon. Liwung, apa kau serius ingin ikut dengan kami? Iya, aku sudah berada di sini selama puluhan tahun. Ini saatnya aku keluar. Lagi pula menyertai kalian, aku juga tetap bisa menjaga pusaka yang mulia kayu. Baiklah, ayo langsung berangkat. Sebelumnya aku ingin menemui Pangjer terlebih dahulu. Mungkin dia belum tahu tentang masalah ini. Pangjer yang menjaga makam Raja Kayu? Benar tuan. Baiklah, kita segera ke sana. Liwung memimpin jalan menuju tempat macan Pangjer berada. Butuh waktu beberapa saat hingga sampai ke tempat di mana Pangjer berada. Pangjer adalah pengawal Raja Kayu yang paling loyal dan setia. Dia selalu berada di sisi Raja Kayu semasa hidupnya. Bahkan setelah kematian Raja Kayu, Pangjer tetap berada di dekat makam Raja Kayu. Pangjer! Liwung, kenapa kau berada di sini? Siapa mereka? Tenanglah, mereka bukan musuh. Dia adalah penerus yang mulia kayu. Terus kenapa jika penerus yang mulia kayu? Ada perlu apa kau di sini, Liwung? Sikapmu masih sama saja seperti dahulu, Pangjer. Aku hanya ingin memberitahukanmu bahwa pusaka Raja Kayu telah dicuri. Enggon dan mau memasuki Gate Hall untuk merebut kembali pusaka yang dicuri.
Dasar kalian bodoh. Bagaimana bisa hal itu terjadi saat kau dan Egon yang menjaganya? Urus masalah kalian, itu tanggung jawab kalian. Pergilah. Liwung berharap Pangjer bisa membantu, tetapi sikapnya tidak pernah berubah. Dia hanya loyal kepada Raja Kayu, tidak peduli dengan siapapun. Maafkan atas sikap Pangjer, Tuan. Tidak perlu kau pikirkan, dia punya hak untuk tidak mempercayai kami. Mereka akhirnya menuju Gate Hall, perjalanan baru yang luas di alam semesta gaib. Tujuan mereka pastilah berbeda-beda, untuk keadilan, pengalaman, kesenangan, ataupun tanggung jawab. Mereka tidak tahu bahaya apa yang sedang menunggu mereka. Kali ini mereka tidak memiliki pendukung kuat seperti Mbak Sabar ataupun Bakun. Mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri, jalan spiritual yang sangat rumit, berbahaya dan penuh dengan tantangan, tapi membuat kecanduan yang enggan untuk berhenti mengejar jalan spiritual. Sekian dan terima kasih buat Cinta Diary yang telah mengizinkan Kang Selamet membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.